Terima kasih udah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita kembali ke fun reading ya. Jadi tarot itu hanya menarik energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat. Tapi karena ini belum tentu cocok, belum tentu resonate ya. So kamu harus mencerna baik-baik dan lebih mengandalkan Sang Pencipta. Oke? Judul atau tema yang aku buat sekarang adalah 6 zodiak yang sedang memendam rasa dan 3 alasannya. Oke, kita lihat dulu zodiak apa saja yang sedang memendam rasa. Oke, 6 zodiak ya. 6 zodiak yang sedang memendam rasa. Ini dia kartu-kartunya. Kita bakalan pilih zodiak apa saja yang memendam rasa saat ini. Dan reading ini bisa timeless ya. Waktunya bisa kapan saja. Terus bisa random, acak gitu. Mungkin waktu saat kamu nonton video ini atau waktunya lebih maju, bisa juga lebih mundur. Oke, pilih yang nah ya, ini coba ya. Pertama, oke, ini ada kartu The Sun. The Sun itu energi dari zodiak Leo ya. Jadi Leo itu yang tanggal lahirnya 23 Juli sampai 22 Agustus. Oke, Leo. Oke, berikutnya nih. Wah, Cancer. Ini ada The Chariot ya. Jadi The Chariot itu energi dari zodiak Cancer. Bagi kamu yang lahir tanggal 21 Juni sampai 22 Juli, oke? Cancer. Next. Nih. Wah. Ini ada the moon, oke? The moon energi dari zodiak Pisces, oke? Pisces itu bagi yang lahir tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Oke, Pisces. Next. Ini dia. Ini ada kartu The Hermit. The Hermit adalah energi dari zodiak Virgo. Virgo itu lahir tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Oke, Virgo. Dan berikutnya, oke. Ini ada kartu The Devil. The Devil adalah zodiak energi Capricorn. Capricorn bagi yang lahir tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Ya, satu lagi nih. Ini ada kartu The Lovers. The Lovers itu energi zodiak Gemini. Gemini adalah orang yang lahir tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Oke, sudah kita dapatkan ya. Inilah energi-energi zodiak yang kuat pada saat reading ini. Oke. Ini aku simpan. Nih. Oke. Jadi 6 zodiak yang sedang memendam rasa. Ada zodiak Leo. Oke, Leo. Lalu ada zodiak Cancer. Oke, Cancer. Lalu ada zodiak Pisces. Next ada Virgo. Lalu ada Capricorn. Dan ada Gemini atau Gemini ya. Oke, sekarang kita lihat 3 alasan zodiak-zodiak ini memendam rasa. Kenapa memendam rasa? Ya, kalau cinta itu ngomong dong. Kalau sayang itu ya ngomong. Tapi kita lihat, pasti ada alasannya kan. Zodiak ini memendam rasa.
Alasan zodiak Leo, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, dan Gemini memendam rasa. Kenapa sedang memendam rasa? Oke. Ini ada Knight of Pentacles ya. Ada Ace of Pentacles. Ada The High Priestess. Oke. Kemudian Two of Wands. Ada The Hangman. Oke. Inilah kartu baris pertama yang keluar. Berarti ini bisa menjadi alasan pertama. Jadi kalau kamu ngeliat alasan pertama ini nyambung sama kamu, nggak apa-apa. Tapi kalau ini nggak terlalu cocok sama kamu, kamu bisa lihat nanti baris kedua, baris ketiga. Mungkin ada beberapa alasan nanti yang cocok di baris-baris berikutnya ya. Oke, kita lihat alasan pertama memendam rasa karena aku sih di sini ngelihat zodiak-zodiak tadi sedang mempunyai hubungan yang tidak jelas, hubungan tanpa status gitu. Terus salah satunya mungkin sudah sama yang lain gitu. Beberapa aku ngelihat di sini sudah ada yang berjarak, sudah separation. Mungkin ada juga yang LDR atau memang udah nggak bertemu lagi gitu. Misalnya kamu orang yang memendam rasa, kamu tuh memendam rasa karena kamu mungkin sudah punya pasangan. Bisa vice versa juga. Kamu memendam rasa karena dia sudah punya pasangan. Jadi kayak gak mungkin menyatakan cinta, gak mungkin mengungkapkan rasa. Misalkan kamu sudah punya pasangan, kamu gak mau mengecewakan pasangan kamu. Makanya kamu gak mengutarakan perasaan cinta ke dia. Tapi kalau dia sudah punya pasangan, kamu gak mau menyatakan cinta karena kamu tidak mau merusak hubungan orang. Itu alasannya. Jadi kamu sama dia itu sulit banget mendapatkan sebuah status. Kamu mau minta status dari dia juga gak bisa, karena dia sudah punya pasangan ya. Misalkan dia sudah sama orang lain. Nah, kalau kamu udah sama orang lain, kamu nggak bisa kasih status sama dia. Jadi kamu kayak nggak mau ngasih harapan sama dia. Makanya kamu masih memendam rasa kamu yang begitu dalam, ya. Jadi apa ya? Ini tuh benar-benar seperti ada yang menunggu. Salah satu dari kalian ada yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu kepastian, ya kan? Karena kamu nggak bisa menyampaikan perasaan kamu kalau dia belum lepas sama pasangannya. Jadi kamu nungguin aja dia lepas sama pasangannya. Kamu nungguin dia single gitu. Kalau memang dia sudah punya pasangan, ya kan? Terus kalau kamu yang sudah punya pasangan, misalkan kamu sudah punya pasangan, dia nungguin kamu. Dia nungguin kamu, kapan ya kamu tuh single gitu. Kapan ya kamu tuh gak terikat lagi sama orang lain. Biar aku dateng, itu di pikirannya. Jadi ada di sini yang menunggu sambil stalking ya. Stalkingnya karena kangen, terus rasa cinta dan sayang ini nggak tersampaikan, hasrat ini nggak kesampaian karena sudah ada orang lain.
beberapa aku ngelihat di sini juga ada tentang ego ya. Jadi kamu sama dia ada memiliki ego. Bisa salah satunya mempunyai big ego, dan egonya itu benar-benar kuat banget. Jadi dia tuh nggak mau fighting, dia tuh nggak mau berjuang kalau misalnya pasangannya ini menghiraukan dia. Jadi kesannya kayak ya udahlah, kalau memang nggak jodoh ya udah, dia kayak ngerasa ikutin alur aja, alur kehidupan ini gitu. Padahal sebenarnya perasaan cinta dan sayang yang dipendam ini makin dalam. Bahkan udah nggak bicara, udah nggak komunikasi, udah nggak pernah bertemu, tapi kan masih kepikiran kan. Jadi kesannya kayak ada koneksi gitu. Mungkin di antara kalian ada yang punya koneksi banget secara spiritual mungkin ya. Ada yang benar-benar soulmate, twin flame, jadi susah banget dilupakan gitu. Oke, sekarang kita lihat baris kedua. Nah, ini ada Ten of Wands. Oke. Seven of Swords. Three of Pentacles. Queen of Wands. Temperance. Ya, ini kelihatan banget nih. Alasan kedua, belum menyatakan cinta. Ya kan? Alasan kedua, masih memendam rasa. Karena apa? Nggak kuat aku tuh. Kalian ngerasa kayak nggak kuat karena aku ngelihat di sini ada perbedaan ya. Jadi kayak ngerasa hubungan ini sulit, kayak ngerasa mustahil, kayak ngerasa nggak mungkin lah kita tuh beda ya. Kamu tuh keyakinannya apa, ya kan? Aku apa? Kamu tuh suku apa? Aku juga apa? Gitu. Ada juga yang berpikir gak mungkin lah menjalin sama kamu tuh udah tua. Gak mungkin lah sama kamu tuh masih kayak anak-anak. Mungkin ada yang mikir gitu. Kalau beda usia kan. Ada juga yang beda secara keuangan. Ngerasa minder, ngerasa kayak apa ya, gak mungkin lah aku sama kamu tuh orang kaya, aku mah apa tuh ya. Mungkin ada yang ngerasa gitu. Ada juga yang ngerasa kayak gak mungkin lah bergaul sama rakyat jelata kayak kamu. Ada yang berpikir gitu kan. Jadi ngerasa kayak terbebani banget, kayak udah memikul banyak beban. Akhirnya cuma bisa memendam rasa, membohongi diri sendiri, ngerasa kayak gue nggak terlalu cinta kok, gue nggak terlalu sayang kok. Jadi bisalah lama-lama dihilangkan perasaannya. Apalagi kalau nanti udah ketemu orang baru pasti bisa lupa lah. Tapi ternyata tidak bisa kan? Malah rasa yang dipendam semakin dalam ya, lebih dalam dari samudra. Kalau udah lebih dalam dari samudra itu ngukurnya pakai apa coba? Itu dalam banget. Tapi siapa yang salah? Siapa yang nggak mau berjuang? Ya kan? Mungkin gini ya. Kalau kamu orang yang optimis, kamu tuh sebenarnya ada niatan untuk berjuang. Kamu ada niatan untuk memperjuangkan hubungan ini. Tapi kan nggak mungkin kamu berjuang sendirian kalau dia nggak optimis, kalau dia nyerah gitu. Jadi nggak balance kan. Akhirnya apa? Kamu ngerasa kayak down, kamu kayak ngerasa ya udah pendam saja rasa ini. Gitu juga vice versa. Kalau misalnya kamu tuh orangnya tidak optimis, kamu gampang nyerah, terus dia optimis sama kamu dan berjuang sendirian, tetap aja juga nggak seimbang karena nggak dua-duanya yang berjuang. Akhirnya apa? Kamu diam aja.
kamu kayak nyerah aja, kamu kayak ngerasa ya udah, rasa ini dipendam saja, lama-lama hilang kok. Tapi nyatanya apa? Nggak hilang kan? Makanya ya, jangan terlalu takut sebelum berjuang. Kalau kita belum berjuang, belum berusaha, kita nggak akan tahu ini berhasil atau enggak. Karena kalau kamu udah kayak nyerah gitu, udah kayak angkat tangan, nggak mau berjuang di luar, nggak mau ngambil action, atau udah kayak nyerah duluan, ya otomatis hubungan ini gagal. Ini nggak bisa bertahan jadinya. Gimana mau maju hubungannya, sedangkan diperjuangkan dulu aja pun nggak mau, berusaha aja pun dulu nggak mau, udah nyerah duluan gitu. Padahal kalau misalnya berjuang, berusaha itu kan pasti ketahuan nanti hasilnya, apakah ada peluang ataukah sudah tidak ada peluang. Intinya harus diusahakan dulu gitu. Jadi memang gimana ya, kalau memang aku tahu sih kalau namanya perbedaan itu kan pasti sulit, apalagi kalau perbedaannya sudah mencolok banget ya. Perbedaannya mungkin nggak hanya satu, mungkin bedanya itu banyak. Nah, itu kan bukan berarti ini semua mustahil, ya kan? Bukan berarti seperti itu. Karena apa yang menurut kita tidak mungkin, itu bisa saja mungkin, terutama bagi semesta, bagi Tuhan, ya. Jadi yang memendam rasa ini, yang masih diam-diam dan ngerasa nyerah dan membiarkan pekerjaan, yang membiarkan perasaannya hanya berkutat di dalam hatinya aja, itu karena nggak sanggup menghadapi perbedaan. Jadi alasannya benar-benar karena nggak bisa memperjuangkan perbedaan. Tapi kan itulah, harusnya perbedaan kan jangan langsung kayak membuat kita terbenteng gitu, jangan langsung membuat kita kayak terhalang. Seenggaknya kan diusahain dulu. Kamu bisa kok kayak bilang ke orang yang dealing sama kamu tentang perasaan kamu. Jadi misalnya kamu yang memendam rasa, aku ngelihatnya kamu kayak udah ini sih, udah nyerah duluan aja gitu, karena kamu nggak sanggup sama perbedaan. Tapi kan kalau misalnya kamu bilang ke dia ini tentang perasaan kamu, kan kamu bisa lihat sebenarnya respon dia apa. Kalau dia responnya baik, kalau respon dia mau berjuang bersama, kan bagus kan, gitu. Kalau responnya tidak baik, ya memang mungkin dia ini tidak sesayang kayak kamu gitu, tidak mempunyai rasa yang sedalam kamu. Jadi intinya tuh ya coba usahain aja dulu, seenggaknya untuk bicara cinta gitu, karena kalau itu sudah ada kejelasan kan kedepannya bisa kelihatan seperti apa nantinya. Itu kalau kamu yang mendam rasa. Tapi kalau dia yang memendam rasa, dia itu memendam rasa karena perbedaan ini juga, kayak ngerasa dia tuh nggak kuat, dia tuh nggak bisa punya mental yang siap menghadapi perbedaan. Apalagi kalau di sini ada perbedaan usia ya. Misalnya kamu dealing sama orang yang belum dewasa, otomatis orang yang lebih dewasa ini lebih kayak, ya sudahlah, kalau kamu mau pergi, pergi saja, biarlah perasaan ini aku pendam. Tapi sampai sekarang masih terkoneksi kayaknya ya. Karena hasrat untuk ini ya, hasrat untuk cinta dan sayang itu nggak kesampaian. Jadi kalau nggak kesampaian itu kayak ngejalanin hidup itu kayak berat banget. Makanya kalau kamu ngerasain hal itu ya karena masih ada koneksi dari kalian. Kalian itu nggak memperjuangkan hubungan gitu. Jadi kayak rasa yang tertinggal itu masih banyak banget gitu.
Oke, kita lihat baris ketiga. Oke, ini ada Ace of Cups. Nah, King of Pentacles, Two of Pentacles, Ten of Swords, ya kan? Baris ketiga. Kenapa masih memendam rasa? Kalau di baris pertama tadi kan karena sudah ada orang lain atau karena ada pihak ketiga yang membentengi. Kalau baris kedua kan ada tentang perbedaan yang menghalangi. Nah, kalau di baris ketiga ini aku ngelihat lebih kayak finansial gitu. Ada salah satu yang belum mapan, ada salah satu yang sudah mapan. Jadi yang belum mapan ini minder. Nih, ini misalnya si orang yang sudah mapan, dia udah bisa cari duit, dia udah punya tahta, harta, ya kan? Sedangkan satu lagi down, kayak ngerasa gua apalah, aku mah apa tuh gitu ya. Ada yang punya penghasilan stabil, ada yang punya penghasilan itu gede atau ya minimal stabil lah gitu. Tapi satu lagi belum. Yang satu lagi nih mungkin kayak, aduh makan aja susah. Ada yang ngerasa gitu. Tapi sebenarnya kan jangan langsung putus asa, itu loh. Jadi bagi kamu yang belum mapan, terus kamu pendam rasa kamu itu karena kamu minder sama dia yang sudah mapan, itu sebenarnya nggak baik kamu lakukan seperti itu. Karena apa? Namanya kita cinta, namanya kita sayang. Itu nggak hanya tentang materi, nggak hanya tentang uang gitu loh. Memang uang itu perlu, uang itu adalah kebutuhan, tapi uang itu bukan segalanya. Fondasi yang kuat dalam sebuah hubungan itu adalah cinta, ya. Jadi aku ngerasa kayak gini ya. Bagi kalian yang minder, yang belum mapan ya. Kamu ngelihat dia aja, kamu kayak ngerasa malu. Karena kamu belum mapan kayak dia, ya kan? Kamu minder banget, kamu kayak ngerasa gitu, tarik napas saja sulit, deg-degan luar biasa dan ketakutan, terus mindernya luar biasa, down banget gitu. Cuma aku bilang ya, kamu jangan begitu terus berpikirnya. Kamu nggak boleh ngerasa dia bisa terima kamu kalau kamu punya uang. Enggak semua orang berpikiran seperti itu. Jadi jangan pendam rasa kamu karena kamu belum merasa pantas untuk dia. Jadi jangan kamu pendam rasa yang sedalam itu begitu lama. Dan kamu bisa lihat sebenarnya, apakah dia ini orangnya melihat orang dari uang atau enggak. Kalau kamu melihat dia ini orangnya sederhana, tidak terlalu melihat orang dari mapan atau enggak, punya uang atau enggak, kamu kan bisa lihat. Kalau memang dia baik, kalau memang dia orangnya bisa menerima orang lain, memaklumi orang lain yang belum mapan, kan nggak ada salahnya kamu maju untuk menyatakan cinta kamu sama dia. Gitu. Jadi jangan berpikiran seseorang bisa menolak kamu karena kamu belum punya uang, karena kamu belum punya penghasilan, kalau kamu belum mapan gitu ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu sebelum kamu berusaha. Karena aku melihat orang yang dealing sama kamu ini, dia juga cinta sama kamu, tapi kamu menahan perasaan kamu karena kamu minder. Kamu ngerasa belum pantas gitu. Ya akhirnya nggak kesampaian lah cintanya kayak gitu-gitu terus. Makanya apa ya, kalau memang cinta katakan cinta, mau dia sekaya apapun, mau dia punya duit sebanyak apapun, mau penghasilannya gimana, kalau kamu punya perasaan nyatakan cinta itu.
apapun situasi kamu, bagaimanapun keuangan kamu nggak usah terlalu memikirkan sejauh itu. Cukup katakan saja dulu cinta kamu ke dia, karena cinta itu anugerah ya. Tidak ada salahnya kita mengungkapkan rasa sayang kita ke orang lain, karena cinta itu kan nggak ada kastanya. Cinta itu adalah sesuatu yang memang berhak dimiliki semua orang, mau dia itu kaya, miskin, mau dia itu belum mapan atau udah mapan, semua orang berhak untuk menyatakan cinta gitu. Jadi bagi kamu yang belum mapan, sampaikanlah cinta kamu ke dia ya. Jangan kamu minder, jangan kamu ngerasa langsung takut, karena belum tentu dia menolak kamu kan. Kamu juga bisa melihat dia itu menilai kamu dari uang atau enggak. Kalau dia orang yang sederhana, terus dia orangnya menerima kamu apa adanya, kan dia pasti bakalan welcome. Dia bakalan senang kalau kamu bilang cinta gitu. Dan kamu juga bisa ngeliat nanti ke depannya, ketika kamu bilang cinta, apakah dia menerima atau enggak, ya kan? Jadi kamu udah dapet jawaban yang pasti, apakah orang ini menerima kamu apa adanya atau tidak gitu. Jangan kayak tunggu gue kaya dulu dong, tunggu gue ini dulu dong baru bilang perasaan ke dia. Nah kalau dia udah sama orang lain nanti gimana? Karena kamu menunda-nunda terus gitu, nyesel kan jadinya nanti. Jadi katakanlah cinta itu sebelum terlambat ya. Terus bagi kamu yang sudah mapan, yang lebih mapan dari orang yang dealing sama kamu ini, kamu tuh memendam rasa, mungkin karena ada tentang ini juga ya. Aku melihatnya sih, mungkin kamu tuh adalah perempuan, ya. Jadi kamu tuh perempuan yang punya keuangan stabil daripada dia gitu ya. Kamu memendam rasa karena kamu ngerasa kamu tuh perempuan. Jadi kayak nunggu dia yang nyatakan perasaan sama kamu, dia yang nyatain cinta sama kamu. Itu kan yang kamu tunggu ya. Mungkin ada yang ngerasain gitu. Jadi kayak ya memendam rasa terus sampai sekarang, nungguin dia yang ngomong duluan. Kamu ngerasa kayak dia kan cowok, dia harus ngomong duluan, dia kan laki-laki, jadi dia tuh harus bicara sama aku duluan. Aku nggak mungkin dong bicarain perasaan aku duluan. Itu bagi kalian yang perempuan yang lebih mapan gitu, aku ngelihatnya. Tapi kalau kamu dealing sama dia yang seperti itu, ya dia juga masih memendam rasanya karena kamu tuh lebih dari dia. Jadi kayak ya minder, terus kayak ngerasa belum bisa bahagiain kamu gitu. Itu yang aku lihat. Tapi kalau kamu adalah seorang pria yang mapan, kamu tuh masih memendam rasa karena kamu sekarang orangnya lebih kayak selektif gitu. Kamu lebih kayak melihat dulu siapa saja yang tulus sama kamu, yang nggak sekedar cuma mau uang kamu aja gitu kan. Jadi di sini juga ada bercerita tentang divine timing ya, ada tentang takdir. Beberapa dari kalian memendam rasa dan berpasrah sama takdir ya kan. Apalagi kalau di sini tentang sudah ada yang punya pasangan, terus ada perbedaan, terus ada tentang perbedaan finansial juga. Itu kayak ngerasa sudah down, makanya sampai sekarang cuma bisa menyimpan rasa dan tidak mau mengutarakannya. So, yang memendam rasa ini menunggu takdir, supaya takdir itu mempersatukan lagi, supaya takdir itu membuat kalian berjodoh, gitu kan? Oke, kita lihat dulu message-nya. Ya. Nah, ini ada chemistry ya. Oke. Chemistry. Kamu sama dia punya chemistry yang kuat. Apalagi kalau ini koneksi spiritual ya. Aduh, sampai sekarang terkoneksi. Ini ada tentang penglihatan.
intuisi. Jadi gunakan intuisi kalian, intuisi kamu, intuisi dia. Aku ngeliat kan di sini tuh terus-menerus memendam rasa, juga karena terbawa ego, terbawa gengsi, kayak malu ngomong duluan. Jadi ya rasanya dipendam terus, disimpan terus. Padahal cinta itu kalau dipendam semakin dalam kan. Makanya ikuti kata hatimu. Kalau kata hatimu bilang cinta ini benar-benar kuat, cinta ini benar-benar layak kamu perjuangkan, ya kamu harus perjuangkan. Kamu harus bilang, kamu jangan pendam itu terus-menerus. Aku ngelihat di sini juga ada tentang kalau yang nggak menggunakan intuisinya, itu dia bisa aja karena dipengaruhi sama orang lain, terutama sama yang belum dewasa ya. Biasanya orang yang belum dewasa itu kan kesannya kurang stabil secara emosional. Jadi sering banget dipengaruhi sama teman-temannya bilang hal-hal yang tidak membangun. Karena kan semua teman itu ada aja tuh teman-teman yang membawa aura-aura negatif, membawa pengaruh toksik, racun gitu, yang mempengaruhi sehingga nggak bisa menyatakan cinta dengan orang yang difokuskan. Misalnya gini, kalau kamu yang belum dewasa ya, mungkin bisa aja kamu tuh jatuh cinta sama orang yang berbeda sama kamu, atau mungkin udah punya pasangan, atau mungkin lebih mapan atau lebih dewasa gitu dari kamu. Ada di saat kamu tuh kayak pengen bicara, pengen ngomong sama dia kan, tapi kamu tuh ada juga selain terbawa ego dan gengsi, kamu juga berubah pikiran karena pengaruh teman kamu. Misalnya kamu bergaul sama teman, terus teman kamu dengar cerita kamu tentang perasaan yang kamu miliki sama seseorang itu yang lebih dewasa ya. Nah, teman kamu tuh bicara tentang hal-hal racun gitu yang nggak membangun kamu. Misalnya, lo ngapain sih cinta sama dia? Kamu tuh ngapain memperjuangkan cinta yang rumit kayak gini? Padahal kan teman kamu tuh sebenarnya nggak jauh beda pemikirannya sama kamu. Kayak apa ya? Kalau kamu mau mendengarkan saran yang bagus dan positif, kamu tuh harus bisa mendengarkan saran dari orang yang tepat. Jangan kamu dengarkan saran yang orangnya sepemikiran sama kamu, yang belum dewasa. Jadi kesannya dia menyuruh kamu untuk berhenti berjuang. Dia nggak akan mendukung kamu untuk maju terus pantang mundur. Ya, dia nggak akan dukung kamu seperti itu, karena kamu menerima saran dari teman yang satu pemikiran sama kamu. Jadi cobalah cari saran, cari nasihat dari orang yang sudah lebih berpengalaman. Supaya apa? Supaya pesan yang disampaikan ke kamu itu membangun, supaya kamu tuh dapat solusi yang baik tentang perasaan yang udah kamu pendam selama ini. Gitu loh. Oke, aku ambil sini. Jatuh. Nah, oke. Ini ada kata nekat ya. Mungkin diantara kalian ada yang orangnya nekat, mungkin nekat pergi gitu aja, nekat ngilang gitu aja, terus nekat nggak ngasih kabar. Ini bisa juga tentang harus ada hal-hal yang nekat dilakukan untuk memperjuangkan hubungan ini, ya kan? Jadi kalian mungkin harus berbuat nekat kalau memang nggak mau memendam rasa yang semakin dalam. Jadi mungkin kalian harus berpikir apa sih hal-hal nekat yang perlu dilakukan agar kalian bisa bersatu. Tapi lakukan hal-hal nekat ini yang positif ya, oke? Next. Nah, spirit again. Spirit adalah semangat. Kamu adalah semangat dia. Dia adalah semangat kamu ya. Dan kalian terkoneksi secara spirit. Kalian punya spiritual connection ya. Jadi benar-benar apa ya? Kalian itu udah nggak lama kontak, udah nggak lama ketemu juga masih saling kepikiran. Bahkan ada yang ngerasa sebal gitu. Mau kerja juga masih kepikiran dia.
mau belajar masih kepikiran dia, apalagi mau tidur ya pasti kepikiran sama dia, karena kalau mau tidur itu biasanya galau-galau nggak jelas gitu ya. Jadi intinya gini loh, kalau memang dia ini kebahagiaan kamu ya perjuangkan ya. Tapi lakukan hal-hal yang wajar, lakukan hal-hal yang baik, yang sepantasnya. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Ketika kamu ngerasa semua ini buntu, kamu ngerasa semua ini gak ada jalan, ingat, kamu tuh masih punya Tuhan, ya. Kamu masih ada tempat untuk meminta, untuk melindungi kamu dari kesakitan kamu saat ini. Jadi kamu tuh harus makin dekat sama Tuhan dan minta petunjuk ke Dia, supaya Tuhan itu segera ngasih jalan ke kamu, segera ngasih takdir dalam koneksi kalian, ya. Karena inti dari spiritual connection itu adalah perubahan baik satu sama lain. Jika kamu orangnya yang baik, mungkin kamu tuh selama ini berbuat baik ke dia karena kamu tuh dipilih membawa kebaikan dalam hidup dia. Jadi syukuri itu, karena kamu udah jadi orang yang bermanfaat, ya kan? Tapi bagi kamu yang mungkin selama ini belum dewasa atau belum baik gitu ya, kamu dipertemukan dengan orang yang benar-benar diutus Tuhan membawa perubahan baik dalam hidup kamu. Jadi kamu syukuri juga itu, karena Tuhan sayang sama kamu dan mau ngasih kesempatan kamu berubah dengan adanya orang lain gitu kan. So, inti dari spiritual connection ini adalah terbangun secara spiritual, terbangun rohaninya, dan lebih dekat sama Tuhan. Karena jika ini semua terasa sangat sulit sampai sekarang, itulah yang membuat kamu jadi lebih sering mendekat diri. Itu yang membuat kamu semakin sering mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Ya kan? Oke, tinggal ini ya. Aku ambil huruf dan angka. Ini huruf dulu kayaknya. Ya. Ini ada huruf K ya. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf K, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf K. Ini bisa juga nama orang, nama tempat, nama makanan, nama media sosial, atau nama panggilan gitu. K itu bisa kayak kakak ya. Mungkin ada yang sering dipanggil kakak. Bisa juga K itu ya banyak lah, kayak nama makanan. Kalau dari K itu apa ya? Bakso. Mungkin ada momennya di hubungan kalian gitu. Kayak kalau K itu apa lagi ya? Kondangan atau gimana, atau Kalimantan ya, apa saja. Ini ada huruf O, mungkin ada yang berinisial huruf O, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf O ya. Huruf O ini bisa nama orang, nama tempat, nama makanan, atau nama apa gitu bisa aja ya. Mungkin ada momen di hubungan kalian, kayak O itu bakpao, mungkin pernah makan bakpao bareng ya masih, mungkin ada di antara kalian. Next, 1 dan 2. Oke, ini ada angka 29. Mungkin di antara kalian ada yang lahir tanggal 29, atau ada momen di tanggal 29. Bisa juga ini umur ya. Mungkin ada momen di umur 29. Mungkin kalian jatuh cinta umur 29, atau kalian nanti dipertemukan lagi umur 29. Ya, anything. Mungkin ada nanti. Dan ini ada angka 22 ya. Wow, 22 itu angka kembar loh. Berarti di sini ada yang twin flame banget ya. Bisa juga ada yang lahir tanggal 22, atau ada momen di tanggal 22. Bisa juga ada momen di umur 22. Mungkin kalian cintanya umur 22, atau nanti kalian dipertemukan lagi umur 22. Amin ya. Oke. Ini saja ya guys.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.